Oke, berarti sekarang kita simak sama-sama ya teman-teman untuk testimoni dari Ibu Elis mengenai manfaat inhalasi hidrogen yang dirasakan oleh anaknya nih, yang namanya Lionel James, yang kebetulan nih belum lama ini sakit infeksi saluran pernapasan akut, batuk pilek, demam, kayak gitu segala macam di awal Agustus 2023. Oke, langsung aja ya Pak ya. Ya, Oke, silakan Ibu Elis untuk testimoninya. Ya, malam teman-teman semua. Pak Leo, Dr. Rizky, malam semuanya. Malam Bu. Ya, untuk anak saya yang si James ini memang dia tuh basically dari kecil memang anaknya gampang radang sebenarnya. Jadi kalau sekali radang itu setiap kali dia sakit bisa demamnya bisa selalu dalam waktu jangka berapa jam itu dia bisa shoot sampai 39 biasanya sedemamnya dia. Dan itu tuh selalu langsung dimulai. Jadi begitu dia mulai radang, dia langsung batuk-batuk, langsung pilek, langsung matanya yang keluar berair, yang seperti itu. Batuknya yang susah berhenti, terus malamnya nggak bisa tidur. Nah, tapi ini karena kan biasa radang. Nah, kemarin pulang sekolah, terus tiba-tiba langsung terjadi tuh malamnya langsung batuk-batuk, langsung pilek, dan langsung demam, langsung shoot demamnya. Besokannya saya langsung bawa ke dokter karena ternyata temennya juga ada yang lagi demam, ada yang radang gitu. Dan pas dibawa ke dokter, dokternya langsung lihat, oh ya ini memang sih karena memang lagi polusi udara lagi tinggi katanya gitu. Jadi saya bilang soalnya saya udah kasih makan buah, udah istirahat, terus maksudnya udah di limit gitu aktivitasnya, jangan sampai dia capek karena katanya dulu karena dia sering radang tuh capek terus makannya mungkin ada gorengan atau gimana gitu. Jadi ya udah saya limit gitu maksudnya. Tapi setelah di limit pun tetap terjadi gitu maksudnya sakitnya ini gitu. Jadi kemarin pas ketemu dokter, dokternya bilang, oh ya ini nggak bisa dihindari sih, ini karena lagi polusi udaranya lagi tinggi, jadi banyak banget anak-anak yang memang datang berobat ke sini itu memang efeknya dari sana, dari polusi ini yang menyebabkan mereka kenyerangnya ke paru-paru, makanya mereka kenanya tuh langsung yang kayak batuk dan pileknya tuh yang nggak bisa sembuh. Kayak gitu katanya. Dan memang pas saya konfirmasi ke mama-mama yang lain karena anak-anaknya juga pada sakit dan kata dokternya juga sama gitu. Walaupun kita dokternya berbeda, tapi ternyata diklaim dari dokternya itu semua efek dari polusi udaranya gitu. Jadi memang serempak ya Ibu ya, jadi nggak cuma James doang nih yang Iya, kena polusi udara, jadi anak-anak yang lain juga kena dampaknya dari si polusi udara itu ya. iya. Karena memang hari sebelumnya saya ada ajak dia main basket. Oh. Dekat rumah. Ya, saya pikir kan jemur biar dia sehat, ternyata salah karena udaranya buruk ternyata. Jadi maksudnya pada bilang ini memang harus sementara katanya harus dihindari dulu mungkin untuk aktivitas luarnya karena kan udaranya lagi jelek kan polusi gitu. Nah, Nah, cuman heeh. Ibu kan waktu itu kan Ibu sempat bilang katanya sehari nih karena untuk bantu pemulihannya itu Ibu sampai inhalasi 8 kali sehari nonstop. Itu benar Iya, Ibu? iya. Saya nonstop, saya hajar hidrogennya, baterainya habis, saya cas lagi 4 jam, malamnya saya hajar lagi inhalasinya. Karena buat saya sendiri maksudnya penting gitu loh untuk kita bahkan tanpa dia nggak sakit pun saya tetap selalu inhalasi gitu. Maksudnya saya usahakan saya selalu rutin inhalasi, baterai habis pokoknya cas lagi, baterai habis cas lagi. Jadi saya inhalasi terus karena mengingat dia gampang radang dan dia sering terserang di bagian batuk pilek, makanya itu saya rutinin inhalasi dan saya rutinin dia minum. Nah, ternyata setelah itu pun terserang, tapi biasanya dia sakit tuh bisa 2 minggu. Biasanya tuh pemulihannya tuh lama. Sekali sekolah liburnya 2 minggu dalam 1 bulan. Jadinya karena kayak gitu, makanya saya kemarin itu setelah tahu kayak gitu, setelah saya punya hidrogen fonten, saya rutinin dia inhalasi, saya rutinin dia minum. Nah, itu semenjak itu lumayan. Pernah juga dia sakit itu nggak ada demamnya. Jadi benar-benar pulang dia meler, tapi nggak ada batuk sama sekali dalam keadaan radang. Oh ya, Biasanya kalau dia radang dia langsung batuk yang parah heboh, tapi kemarin itu dia pulang dalam keadaan radang, kata dokternya sih, radang udah merah, tapi nggak ada gejala lain, nggak ada demam, nggak ada batuk kecuali meler.
Jadi cuma meler gitu aja ya Bu ya untuk Meler. Sampai gejalanya saya ya. juga sempat bingung karena saya pikir biasanya kalau radang kan pasti ada demam sama ada batuk. Tapi yang ini kok nggak ada apa-apa. Saya pikir ada apa gitu. Ternyata pas saya bawa ke dokter, dokternya juga bingung. Dokternya bilang lah, anak ini lagi radang, nggak batuk dia. Enggak, saya bilang. Terus nggak demam juga, saya bilang, nggak ada juga demamnya kali ini. Oh gitu ya Bu. Oh ya, Mm-mm. Ibu sendiri bagaimana? Apakah Ibu sempat kena dampak dari polusi udara itu sendiri nggak sih Bu? Atau cuma James aja? Atau mungkin suami Ibu atau bagaimana? Kalau dari suami sih karena mungkin dia ada sedikit ada yang ngerokok dikit ya soalnya. Jadi mungkin dia sering batuk-batuk. Tapi kalau saya sendiri nggak pernah sama sekali. Walaupun dalam keadaan si James sakit, saya tidur bareng dia pun, eh, untungnya saya selalu sehat. Karena habis si dianya selesai inhalasi, saya inhalasi. Oh Jadi saya rutin. gantian. Jadi saya rutin tuh dari pagi begitu bangun belum belum makan apa-apa, saya selalu minum si air hidrogen. Jadi satu hari itu saya minum mungkin bisa 11 sampai 12 botol. Terus Oh, inhalasi itu setelah si dedek selesai, pokoknya selama botolnya nggak ada yang pakai, pasti saya yang pakai gitu. Jadi mungkin dari sana terhitung nggak pernah saya nggak, bahkan walaupun dedeknya sakit batuk pilek, saya nggak pernah kena sih. Oh gitu. Nah Ibu, Mm-mm. kan kemarin si James kan katanya kan pas lagi bobo juga kan diinhalasi gitu ya Ibu ya. Itu kata Mm-mm. Ibu, benar nggak sih Bu kalau seandainya nggak diinhalasi James itu nanti malamnya tuh kalau bobo sesek napas gitu. Terus Iya, kalau iya, diinhalasi iya. paginya seger. Itu bisa Benar, benar, diceritain benar. nggak Bu? Karena sempat yang pas dia malamnya sempat demam itu saya nggak bisa pakai inhalasi karena waktu itu pas dia lagi demam tinggi itu kita masih kasih kasih obat, terus dianya juga cranky kan nggak bisa tidur soalnya, jadinya saya nggak kasih. Besokannya setelah kembali dari dokter, baru saya kasih dia inhalasi, jadi dia baru bisa tidur setelah itunya. Jadi tidurnya lebih enak karena napasnya juga nggak sesak, makanya dia walaupun dia tidur tetap dikasih gitu maksudnya. Pas paginya tuh cairan di hidungnya langsung keluar semua ya Ibu ya? Iya, betul. Heeh, jadi begitu pagi biasanya kan yang paling susah keluar itu kalau batuk itu pasti dahaknya dan pileknya, karena kalau itunya kan pasti dia agak kayak membeku di dalam gitu ya. Nah, kalau untuk setelah inhalasi pokoknya pagi begitu bangun kadang dia bersin aja bisa keluar. Terus dia kayak sikat gigi, batuk dikit keluar gitu. Jadi emang itu yang saya maksudnya, yang kita kalau harapannya kalau bisa jangan terlalu bergantung sama obat-obatan gitu. Karena saya juga takut. Karena dia dari kecil kan setiap 3 bulan sekali itu pasti ada radang. 3 sampai 4 bulan sekali pasti radang. Jadi bayangkan berapa banyak antibiotik dan obat-obatan yang udah masuk ke badan dia. Nah, ini yang saya takutin. Makanya kemarin begitu dia minum obat, seharinya itu pokoknya saya hajar pakai air hidrogen. Banyakin deh hidrogennya, kalau bisa habisin 1 botol sekali, sekali minum 1 botol. Biar Dipaksa ya maksudnya si biar James ya, ini. walaupun obatnya bisa bekerja tapi air hidrogennya kan juga bisa mencuci gitu, Membantu maksudnya. ya, Iya, menunjang jangan si air sampai hidrogen ini. obat-obatannya itu stuck di dalam badan dia gitu maksudnya. Tapi untungnya setelah rutin inhalasi sama minum kemarin 4 hari sembuh. Oke, Hari kelima berarti itu udah sekarang totally fit. berarti sekarang James sudah sembuh ya Ibu ya, sudah balik Udah. ke sekolah, sudah happy Mm-mm. lagi, udah nggak cranky. Udah enggak, ya. Malah hari kedua itu dia sebenarnya udah sehat, udah sehat. Saya bilang belum lah, masih suaranya aja masih ada gitu maksudnya saya bilang. Tapi akhirnya karena saya takut kan, karena dulu kalau masih TK nggak apa sekolah nggak sekolah 2 minggu gitu. Tapi kalau udah naik yang kelas 1 kelas 2 gini, kalau misalnya nggak sekolah lama kan kita juga repot ya. Makanya untungnya kemarin begitu saya rutinin inhalasi 4 hari kemarin total sembuh. Hari Wah, kelima udah fit sekali wah, keren udah nggak banget. ada. Dari yang biasanya 2 minggu, ini cuma Mm-mm. 4 hari, itu keren banget sih. Oke Ibu, terima Iya. kasih testimoninya. Mungkin ada yang mau diceritain lagi pengalaman hebat nih Ibu untuk teman-teman di sini nih. Mungkin ada yang punya pengalaman sama, yang baby-babynya, yang anak-anaknya, yang mungkin sama-sama ngalamin apa namanya infeksi saluran pernapasan. Ada yang bisa diceritain lagi Bu? Mungkin atau Iya, sudah cukup? kalau saya sering cuman pengen sharing, maksudnya untuk awal-awal saya juga lebih banyak bergantung sama obat-obat. Nah, yang dulu tuh saya ada beli obat uap seperti itu untuk membantu anaknya bernapas gitu. Nah, buat saya, saya sangat menyarankan banget sih, mendingan kita beralih ke air hidrogen sama menggunakan inhalasi hidrogen karena ini satu jauh lebih aman dan air ini bisa dikonsumsi siapa aja.
Malah saya nyesel kayak bertaunya sekarang. Kalau saya tahunya 7 tahun lalu, jadi anak saya nggak banyak minum obat. Sekarang obatnya udah masuk semua, nggak bisa harus pelan-pelan cucinya. Tapi kalau saya akan lebih menyarankan kalau misalnya demam pun ataupun dia lebih banyak ya kalau anak-anak, setahu saya anak-anak yang umur masih kecil begini mereka lebih banyak terserang di bagian paru-paru. Maksudnya untuk yang batuk pilek ini kan lebih sering, lebih baik sih sama gunakan inhalasi aja. Inhalasi hidrogen bisa membantu banget untuk mereka napasnya lebih enak, malam tidur juga lebih enak, dan minumnya juga untuk membantu mereka gitu. Jadi mereka lebih lebih daya tahannya lebih ada, imunnya lebih ada. Yang pasti imunnya lebih ada. Karena kalau dulu itu si Dede juga gampang yang dikit-dikit nanti masuk angin apa gitu. Nah, semenjak yang rutin yang minum dan inhalasi ini kan benar-benar nggak ada keluhannya kecuali lagi seperti ini aja radang gitu. Oke deh Gitu Ibu sih. untuk testimoni kerennya. Nah, buat mami-mami, buat papi-papi, nih sama nih kayak Ibu Elis. Kalau misalnya punya keluhan yang sama buat anak-anaknya, udah deh langsung aja minum sama inhalasi hidrogen dari Hydrogen Fountain PEFN Inhaler. Bener nggak, Pak Leo? Bener nggak? Bener dong, bener. Bener dong. Betul. Oke, hari ini, malam ini, itu aja ya Pak ya, itu aja teman-teman untuk testimoni kerennya. Sekarang aku lempar ke Pak Leo lagi untuk presentasi selanjutnya, bagaimana Pak? Siap? Oke, oke. Novi lempar saya Oke. tangkap ya. Oke deh Bapak, silakan. Ya, thank you ya. Tadi siapa untuk mamanya Lionel ya? Namanya siapa? Elis ya, Eli ya. Oke, makasih ya untuk testimoninya. Ini sangat. Elisa, Pak. Oh, Elisa, sorry, sorry, ya. Nggak apa-apa. Thank you untuk testimoninya. Thank you, Pak Leo. Thank you, Bu Novi. Ya, testimoninya sangat apa ya? Sangat memberkati buat kita semua. Jadi biar banyak teman-teman di sini juga tersadarkan ya kalau kesehatan itu sangat penting. Makanya makanya kemarin tuh saya lihat di media sosial ya, harta yang paling penting itu bukan uang, bukan materi, tapi kesehatan. Bener gak, Dok? Betul, betul banget. Itu tadi sharingnya keren banget deh Pak Leo. Bener. Kan ya? Iya. Jadi yang terinspirasi itu bukan hanya teman-teman ya, Dokter Rizky aja terinspirasi gitu kan. Gitu. Nah, Dok, saya mau nanya nih, Dok. Agak Oke. agak komersil sih ya. Dok, Mhm, kalau kalau ada orang nih ya, dia bawa anaknya gitu. Terus mhm, batuk mhm, pilek aja. Terus mhm. masuk rumah sakit. Itu biayanya berapa, Dok? Oke, kalau untuk Kalau kalau biayanya kalau sendiri, di dokter Rizky boleh kan? Nggak apa-apa ya, Dok ya? waduh, di Dokter Rizky. Oke, kalau untuk masuk ke rumah sakit sendiri, Pak, biasanya kalau kita itu ada banyak pemeriksaannya dulu, baru bisa kita negakin diagnosa ya. Nah, Iya, kayak tadi Bu Elis ngomong tuh, udah didiagnosa nih sama dokter ini. Berarti kan sudah melalui beberapa pemeriksaan ya, Pak ya. iya. Nah, itu kisarannya itu bisa 1 sampai 2 juta tuh Ah, menghabiskannya. Itu sudah dengan sama obat ya, Pak ya. oke. Oke, dari 1 sampai 2 juta. pemeriksaan dokter, pemeriksaan penunjangnya, mulai dari ambil darah, ronsen, terus obatnya biasanya kita kasih yang paten-paten nih kalau untuk anak kecil, kenapa? Biar bisa sembuh ya. Itu bisa sampai 2 jutaan, Pak. Oh, gitu. Dan itu hanya 1 kali ya? Satu kali. Oke, itu hanya 1 kali aja ya. Oke, 1 sampai 2 jutaan ya. Betul. Kalau belum kelar, lanjut lagi, cek lagi gitu ya, pemeriksaan lagi. Bayar lagi gitu. Oke, 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 oke. Baik, 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 Ini baik. juga lagi banyak banget nih Pak di rumah sakit tuh yang batuk pilek, yang bronkopneumonia sampai dirawat. Terus nanti 3 hari datang kontrol dia ternyata masih batuk pilek lagi. Gitu. Oh, banyak banget. Sekarang lagi banyak ya. Kenaikannya berapa persen dari dari sebelumnya gitu, Dok? Dari yang sebelumnya itu mungkin sekitar 30 sampai 40%, Pak. Oh, dan rata-rata banyak apa? Orang tua, dewasa, atau anak-anak? Perbandingannya anak-anak 3, lansianya sekitar 2. Oke, iya, iya. Sebenarnya yang Jadi bahaya, 3, 2, 1, dewasanya 1, lansia 2, anak-anaknya 3. oke, sebenarnya yang paling bahaya itu ke lansia ya sebenarnya. Atau, Betul, betul. oke, oke, oke. Ya, oke. Sekarang gantian saya ya, Dok ya. Saya mau sharing ya, Dok. Silakan, Pak. Habis ini kita Q&A, gitu ya. Oke, oke, oke. Oke, teman-teman ya, gantian saya jadi pembicara. Oke, saya akan sharing.
Jadi gini teman-teman ya, memang salah satu untuk pencegahan polusi udara masuk ke dalam diri kita ya salah satunya adalah masker ya, dan juga sebenarnya bisa juga menggunakan yang namanya air purifier tuh, yang mesin air purifier. Namun gini teman-teman ya, kalau menggunakan air purifier itu fungsinya adalah hanya untuk membersihkan udara di ruangan tersebut. Ya, ingat air purifier itu hanya membersihkan udara di ruangan tersebut. Ya, tidak bisa membersihkan paru-paru Anda yang sudah tercemar atau terkontaminasi dari polusi udara tersebut. Itu nggak bisa. Ya, oh Pak, kalau gitu gini aja Pak, air purifiernya saya deketin dengan kepala saya hirup Pak. Gitu. Nah itu nggak bisa. Dan itu justru berbahaya. Kenapa? Karena di dalam mesin air purifier itu kan ada filter. Nah, di sekitar filter itu tuh ada bahan kimia yang fungsinya untuk ketika disemburkan melalui udara ya, angin dari mesin tersebut keluar itu untuk membunuh virus atau bakteri yang ada di sekitar udara. Gitu. Jadi dalam jarak tertentu itu aman. Tapi kalau terlalu dekat Anda hirup di air purifier itu nggak bagus. Justru malah zat kimia tertentu yang sangat berbahaya itu masuk ke dalam tubuh Anda. Jadi udah kena polusi udara, kena zat kimia tertentu. Nah itu bahaya. Jangan ya. Itu makanya air purifier itu nggak boleh sebenarnya waktu Anda tidur itu nggak boleh terlalu dekat dengan tempat yang Anda lagi tidur gitu loh. Nah, itu jangan. Ya agak kasih jarak. Itu ya teman-teman ya. Nah jadi beda ya antara air purifier sama hydrogen fountain. Nah kalau hydrogen fountain teman-teman ini memang fungsinya adalah untuk salah satunya ya karena ini sesuai dengan tema polusi udara ya, adalah untuk menyehatkan ya paru-paru Anda. Jadi paru-paru Anda yang sebelumnya sudah tercemar atau sudah ada efeknya dari polusi udara, ini malah diperbaiki, dipulihkan, bahkan jadi lebih sehat. Gitu ya. Jadi gini, salah satu indikator ya yang paling simpel adalah gini. Paru-paru Anda sehat atau tidak itu paling gampang. Ya, Anda tarik napas yang panjang dan dalam. Anda bisa tahan napas nggak? Tahan napas aja. Oke, kalau Anda bisa tahan napas di atas ya 30 detik, di atas 60 detik itu bagus. Gitu. Sekarang kita mulai yuk, kita coba yuk. Ini menarik nih. Ya. Saya hitung ya teman-teman ya, sebentar. Ini menarik nih. Yuk kita mulai. Mau nggak teman-teman? Kita coba teman-teman ya. Tapi kalau yang sudah biasa inhalasi hidrogen, konten itu biasanya lebih dari 1 menit. Saya jamin tuh. Ya, tapi kalau belum pernah ya masa harganya mahal dan segala macam dan mereka ya udahlah biasa aja lah alami aja. Biasanya nafasnya pendek. Ya, kita mulai ya teman-teman ya. Siap nggak teman-teman? Tahan napas. Siap nggak? Kalau siap silakan chat dong teman-teman. Yuk. Siap Pak, ayo Ya, dokter teman-teman juga yang mana? ya. Ayo, siap. Nanti saya hitung ya, hitungan ya. Kira hitung ya. Oke, jadi 1, 2, 3, tarik napas yang panjang dan dalam, tahan gitu ya. Nanti Novi yang hitungin ya, Novi. Tar dulu Pak, aku stopwatch dulu. Oke. Nah, hitung aja 1, 2, 3 gitu loh. Oh ya udah, oke. Jangan pakai stopwatch, kita kan nggak tahu ya. Oke. Paling lama dapat hadiah. Ini muka hadiah nih. Oke. Oke. Novi hitung, Novi, silakan. 1, 2, 3. Tarik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 53. Udah. Udah nyerah. Novik, ini. Novik, ini banyak yang komplain. Kamu tuh ngitungnya kelamaan, orang keburu mati, Novik. Lawan, Novi lama bener ngitungnya. 1, 2, ini 1, 2, 3 gitu loh. Jangan pakai gaya. Maaf ya, Pak Der. Memang dia anak TikTok toh. Maaf ya, Pak Der. Dia Keburu anak TikTok pingsan, soalnya. Nov. Iya, maaf ya, Bapak. Nah, Bapak pingsan, kan? Pas Derian bilang keburu pada pingsan loh. Gue ngakak gitu loh. Ampun, Pak Der, maafin. Ya tapi gini lah, kalau saya tuh karena saya memang latihan terus ya dan inhalasi terus ya, itu saya bisa sampai 2 menit. Nah teman-teman ntar selesai Anda tes deh. Jadi semakin Anda kuat nahan nafas semakin lama, berarti paru-paru Anda itu sebenarnya semakin kuat, semakin sehat. Itu salah satu ciri-cirinya ya teman-teman ya. Ya kalau mau untuk lebih pasti lagi ya Anda harus ronsen dan segala macam sih gitu ya. Ada yang pindah alam. Ya Allah. Oke, kita mulai ya. Nah, saya jelasin dulu teman-teman ya. Apa itu hidrogen? Hidrogen ini adalah salah satu unsur yang paling penting sebenarnya di dunia atau di muka bumi ini. Ya, mana nih? Ya, sebenarnya ini jadi tabel periodik sih. Di tabel periodik, nah ini, ada namanya hidrogen ya. Jadi bedakan ya antara hidrogen sama helium sama nitrogen. Kalau nitrogen itu buat isi angin ban. Ya, kalau helium itu buat isi balon. Ya, bisa terbang. Namanya helium. Tapi kalau hidrogen berbeda. Sebenarnya di udara sekitar kita itu juga ada yang namanya hidrogen. Ya, tapi hidrogen campur sama oksigen. Jadi dia unsurnya itu masih nempel sama unsur yang lain. Jadi dia nggak individu gitu loh ya. Nah, hidrogen kalau zaman dulu itu sebenarnya buat bom gitu ya. Buat bom. Ya saya pernah ngetes waktu itu ada hidrogen dalam kadar tertentu dikasih disemburin pakai hidrogen, habis itu dibakar tisunya langsung bunyi pup gitu loh. Ya. Itu baru cuma segitu doang. Ya, tapi kalau dalam kadar tertentu ini sangat-sangat luar biasa manfaatnya untuk kesehatan manusia. Ya, sebenarnya lebih tepatnya makhluk hidup. Jadi ini bisa buat manusia, bisa buat binatang, bahkan bisa buat tanaman. Jadi di pertanian, perkebunan ini bagus banget ya. Dan hidrogen itu sudah diadakan seminar ilmiah oleh 2 dokter ya, Dokter Ade dan Dokter Andi. Ya, ini pada tahun 2019. Jadi ilmiah semua ya. Nah ini Bapak air hidrogen ya. Profesor Dr. Sigio Okta adalah orang pertama yang mempublikasikan sebuah riset yang merangkum bahwa 2% asupan hidrogen itu dapat mengurangi radikal bebas. Jadi gini teman-teman ya, saya tambahkan dari dokter ya. Jadi polusi udara itu sebenarnya radikal bebas yang sangat banyak yang bisa masuk ke dalam tubuh kita. Nah, cara untuk menangkal yang namanya radikal bebas adalah dengan menggunakan antioksidan dari hidrogen. Jadi hidrogen itu satu-satunya ya, kalau bicara air ya, satu-satunya jenis air minum yang mengandung antioksidan di dunia ya, teman-teman ya. Nah ini ya, air hidrogen menangkal yang namanya radikal bebas. Jadi polusi udara itu adalah radikal bebas juga. Ya, nah mata air terbaik di dunia yang mengandung air hidrogen. Jadi kalau zaman dahulu itu air hidrogen bisa dibilang namanya air ajaib atau miracle water atau holy water, air suci. Kenapa? Karena bisa menyembuhkan orang ya hanya dari air aja. Contoh kayak air Zam-Zam di Mekah, air Lourdes di Prancis, air Hunza di Himalaya, air Hitaten di Rotsui di Jepang, air Tlakote Meksiko dan air Nordernau di Jerman. Jadi kalau zaman dahulu itu orang kalau mau sembuh, mau sehat itu harus ke daerah tertentu. Gitu. Jadi harus perjalanannya panjang gitu loh. Nah, sekarang dengan perkembangan teknologi sudah ada namanya hydrogen fountain ini. Ya, dan ini pertama dan satu-satunya di Indonesia, teman-teman ya. Nah, ini penelitian ya. Kalau air Zam-Zam itu juga bisa untuk menangkal yang namanya radikal bebas dan menurunkan HbA1c. Jadi orang yang ke Mekah ya, wah wajib deh, harus minum sebanyak-banyaknya. Makanya orang-orang Arab itu dia punya tulang ya, dan punya tulang tuh gede-gede dan orangnya tuh tegap-tegap dan tinggi-tinggi. Kenapa? Karena air Zam-Zam itu salah satu unsur di dalamnya atau kandungannya itu ada mineralnya juga. Jadi mineralnya itu sangat lengkap. Ya, jadi teman-teman saran saya adalah setiap hari kita konsumsi atau minumnya air mineral, bukan air non mineral. Nah, menurut
Molecular Hydrogen Institute ya. Jadi ini ada institusinya. Jadi mengatakan begini, semua air yang bisa menyembuhkan itu sama-sama mengandung namanya molekul hidrogen. Udah, kuncinya di sini, teman-teman ya. Nah ini, jadi menurut MHI juga mengatakan gini ya, hidrogen itu terbukti bermanfaat pada lebih dari 170 jenis penyakit. Jadi kalau Anda ada masalah di paru-paru, Anda ada masalah di jantung, Anda ada masalah di otak, di saraf, ya, di kolesterol, gula darah, trigliserid, bahkan sampai masalah tulang, kulit, itu semuanya bisa dibantu oleh hidrogen karena dia sifatnya itu holistik, ya. Dia bukan linear. Ya, dia bukan parsial, tapi dia holistik. Holistik itu artinya menyeluruh. Sekali Anda minum, sekali Anda inhalasi hidrogen, itu dia beresin semuanya. Ya, jadi ibaratnya itu mainnya borongan, ya, nggak satuan. Ya, kayak Anda kalau kerja sama-sama tukang ya, kuli ya, borongan atau satuan gitu ya. Nah, ini borongan mainnya ya. Dan yang ngomong itu bukan saya itu tinggal mengcopy, tinggal ya mentranslate kepada Anda lah. Dan ini didukung ya, yang menarik ini didukung oleh ribuan penelitian. Ya, sekarang total sudah ada sekitar 1.800 penelitian. Jadi semakin ke depan itu penelitiannya semakin bertambah. Makanya tuh saya tuh kalau ngomongin tentang hidrogen, teknologi hidrogen, inovasi hidrogen itu saya sangat senang. Ya, karena yang nggak tahu ya, memang Allah Tuhan itu kirim saya ya, misalnya bawa saya tuh ke arah kesehatan gitu, karena kesehatan itu adalah harta yang paling penting. Ya, Anda punya gunung, Anda punya tambang, Anda punya batu bara, Anda punya nikel segala macam, itu sia-sia kalau Anda tuh sakit. Kenapa? Karena Anda nggak bisa menikmati hasil dari kerja keras Anda. Ya, Anda di kursi roda, ya, terus ada kolam renang yang enak gitu, Anda nggak bisa pakai, ya. Anda di kursi roda, terus ada jalan, Anda nggak bisa jalan-jalan gitu, terbatas semuanya, ya. Nah ini ada Dr. Sanetaka Sirahata, ada Dr. Kim Yung Pi, dia bilang untuk penangkal yang namanya radikal bebas. Ingat, polusi udara juga radikal bebas dan itu sangat-sangat cepat merusak tubuh Anda, termasuk organ di dalam Anda. Salah satunya paru-paru dan jantung. Ya. Nah, makanya tadi juga ada teman saya, dia batuk darah gitu loh. Ya, nah ini penelitiannya teman-teman ya, kalau hidrogen mengandung antioksidan. Nah, ini banyak. Saya singkat aja ya. Nah, ini bagus buat tulang, ini bagus buat otak. Anda bisa anak Anda atau bayi ya, dari bayi sampai kakek nenek itu bisa konsumsi nih. Jadi kalau Anda punya anak, kalau mau pertumbuhannya bagus, nah wajib ya, perkembangan otaknya bagus nih wajib. Jadi bukan hanya untuk otak yang lemot gitu ya, atau yang untuk Alzheimer atau yang untuk macam-macam ya, yang error-error, tapi ini untuk kecerdasan. Nah, ini bagus sekali. Penelitiannya ada.